Kinan memandangnya dan berjanji dengan tegas, "Aku dapat membantu kakek menemukan putrimu, tetapi aku akan membutuhkan kerja sama penuhmu. Saat ini, aku membutuhkan kakek untuk bekerja sama denganku, tetapi aku tidak dapat memberitahu kakek detail rencananya, jadi aku membutuhkan keduanya. Kepercayaan dan kerja sama kakek. Apa kamu benar-benar dapat menemukan putriku?" Penatua Dharmawangsa bertanya dengan ragu-ragu. "Iya, kek." Jawaban Kinan singkat tapi ada banyak kepercayaan di baliknya. Penatua Dharmawangsa memilih untuk mempercayainya, seolah-olah dia tidak punya pilihan lain. "Oke." Dia mengangguk dengan tegas dan bertanya, "Kerjasama seperti apa yang kamu butuhkan dari kakek?" "Putuskan semua hubungan dengan Rosa dan Chelsea," Kinan mengumumkan tiba-tiba. Baik Penatua Dharmawangsa dan Jesse melebarkan mata karena terkejut. Apa yang Kinan bicarakan? Dia ingin Penatua Dharmawangsa memutus Rosa dan Chelsea dari keluarganya? Tapi mengapa dan bagaimana itu terkait dengan pencarian? Penatua Dharmawangsa juga ingin tahu tentang ini. Dia bertanya, "Apa ini kerjasama yang kamu butuhkan dari kakek? Tapi bagaimana hubungannya dengan pencarian putriku?" "Hubungannya lebih dalam dari yang kamu kira, tapi aku tidak bisa mengatakan apa-apa untuk saat ini. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu semuanya segera. Untuk saat ini, aku membutuhkan kerja sama penuhmu. Tapi jangan khawatir, karena ini hanya sementara, kamu dapat menerima mereka kembali ke keluarga kapanpun kamu mau di masa depan," jawab Kinan dengan lembut, pikirannya benar-benar tidak dapat dibaca. Namun, sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan niat untuk merebut cinta Penatua Dharmawangsa dari Chelsea. Itu benar-benar terdengar seperti ada hubungannya dengan pencarian, tetapi bagaimana dan mengapa? Lebih jauh lagi, Penatua Dharmawangsa baru saja memutuskan untuk menerima Chelsea, mengingkari kata-katanya sekarang akan tampak sangat kejam, bukan? Penatua Dharmawangsa mulai ragu. Kinan diam, dia menunggu dengan sabar jawabannya. Dia tidak memaksanya karena keputusan ada di tangannya. Tidak peduli keputusannya, dia akan menghormatinya. Namun, jika dia memilih untuk berpihak pada Chelsea, maka dia harus mencari cara lain untuk mencari ibunya. Dia bahkan tidak akan memberitahu keluarga Dharmawangsa yang sebenarnya karena itu tidak lagi diperlukan. Keluarga Alvarendra telah menyebabkan penderitaan seperti itu pada ibunya. Dia tidak akan memaafkan mereka apapun yang terjadi. Chelsea adalah bagian dari keluarga Alvarendra, tidak peduli seberapa keras dia menyangkalnya. Sama seperti gunung yang tidak bisa menampung dua harimau, hanya ada satu dari mereka yang tersisa. Baik itu Kinan atau Chelsea. Ini mungkin tidak adil bagi seluruh keluarga Dharmawangsa yang tidak tahu apa-apa, tetapi bagi Kinan, jika Penatua Dharmawangsa memilih Chelsea, sepertinya dia memilih keluarga Alvarendra daripada kemungkinan menemukan putrinya sendiri dan ibunya Kinan. Suasana di ruang kerja menjadi basi selama beberapa waktu sebelum Penatua Dharmawangsa akhirnya mengambil keputusan. Meskipun kakek masih merasa memiliki hubungan dengan ibu dan anak itu, mereka telah mendominasi cintaku selama beberapa dekade, itu seharusnya lebih dari cukup. Putri kandungku masih di luar sana, nasibnya tidak diketahui, aku tidak bisa membiarkannya terus menderita lagi. Karena itu, aku berjanji untuk bekerja sama denganmu." Penatua Dharmawangsa menghela nafas. Kinan mengangkat sepasang mata hitam mengkilapnya. "Apa kakek yakin?" Penatua Dharmawangsa mengangguk dengan tegas. "Ya, benar, kakek akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Kakek akan memutuskan hubungan dari mereka berdua." Kakek telah menyadari betapa naifnya kakek. "Aku pikir aku bisa mempertahankan keduanya, tetapi sekarang aku benar-benar melihat itu tidak mungkin. Jika dia benar-benar menemukan putrinya, jelas bahwa Rosa dan Chelsea akan menyulitkannya. Putrinya telah menderita melalui penderitaan puluhan tahun,
dia tidak bisa menempatkannya melalui lebih banyak drama keluarga. Bahkan jika Rosa dan Chelsea tiba-tiba membuka lembaran baru, putrinya juga akan merasa canggung di sekitar mereka karena mereka milik keluarga yang melakukan semua hal buruk itu padanya. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk benar-benar memperlakukan putrinya dengan baik adalah memutuskan semua hubungan dengan Rosa dan Chelsea, atau itu hanya bencana yang menunggu untuk terjadi. Setelah mengkonfirmasi pikirannya, mata Kinan melunak beberapa derajat. Oke, terima kasih telah mempercayaiku, Kek. Aku berjanji untuk memenuhi kesepakatanku sesegera mungkin. Kinan berdiri dan berkata, Kakek, aku akan segera berkunjung lagi. Aku pasti akan tinggal untuk makan malam lain kali. Dia tahu itu hanya akan memperburuk keadaan jika dia tetap tinggal. Oke, temui kakek jika kamu butuh sesuatu. Penatua Dharmawangsa tidak mendesaknya untuk tinggal karena dia memiliki sesuatu yang perlu dilakukan, dan itu untuk menghancurkan angan-angan Chelsea. Kinan mengangguk dan membawa Jessie keluar. Ketika mereka melewati ruang tamu, mata mereka bertemu dengan mata Chelsea dan Elsa. Kinan melirik mereka dengan ringan dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Chelsea tiba-tiba berdiri untuk menertawakan. Kinan, kamu sudah pergi. Mengapa kamu tidak tinggal untuk makan malam? Bukankah kakekku meminta bantuan untuk menyiapkan banyak hidangan lezat untukmu? Bagaimana kamu bisa mengecewakannya seperti itu? Kenapa dia tinggal? Apa untuk mempermalukan dirinya sendiri? Chelsea, kamu adalah karakter utama dan dia tidak cukup memenuhi syarat untuk memainkan peran tambahan, Elsa juga menambahkan dengan sinis. Keduanya mengira Kinan akan pergi karena dia tidak tahan diabaikan. Lagi pula, dengan Chelsea kembali ke hati Penatua Dharmawangsa, Kinan, putri tiri baru ini, secara alami akan ditendang keluar. Kinan yang arogan pasti tidak akan tinggal. Itulah yang mereka pikirkan. Chelsea tidak bisa menahan senyum puas yang mengancam akan muncul di wajahnya. Matanya yang menatap Kinan dipenuhi dengan cemoohan. Jessie, yang tidak tahan melihat Kinan, mengejek dengan merendahkan, masih terlalu dini untuk mengatakan siapa karakter utamanya. Aku menyarankan kalian berdua untuk tidak terlalu sombong atau tamparan wajah yang masuk akan sangat menyakitkan. Tanda seru petik 2. Tepatnya siapa yang ditampar wajahnya sehingga dia bahkan tidak memiliki wajah untuk tinggal lagi. Chelsea membalas dengan arogan. Tiba-tiba, Jessie merasa kasihan pada gadis itu. Chelsea bukan tandingan Kinan, dia tidak tahu apa-apa selain menjadi sombong. Namun, itu tidak akan menyelamatkannya dari bencana yang menghampirinya. Membayangkan tamparan wajah Chelsea yang masuk membuat Jessie tertawa. Dia benar-benar ingin tinggal untuk menyaksikan pertunjukan. Ayo pergi. Namun, Kinan tidak tertarik dengan penghinaannya dan pergi dengan tergesa-gesa. Chelsea dengan sengaja menambahkan, Kinan, semoga kamu telah belajar dari pelajaran ini dan jangan terlalu lama menyambutmu. Jessie mendengus dingin sebelum berlari mengejar Kinan. Dia juga kehilangan minat untuk berurusan dengan gadis bodoh ini. Chelsea mengira mereka melarikan diri karena malu dan dia meledak dengan kebahagiaan. Saat itu, Penatua Dharmawangsa berjalan perlahan keluar dari ruang kerjanya. Chelsea pergi untuk meraih lengannya dan berkata sambil tersenyum, Kakek, Kinan pergi bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal. Lihat betapa kasarnya dia. Kami ingin dia tinggal untuk makan malam, tetapi dia bahkan tidak menjawab kami. Tapi kakek jangan khawatir, Elsa dan aku akan menemanimu. Kakek, bagaimana kalau kamu membiarkan aku menginap? Aku sudah lama tidak menghabiskan malam di rumah. Chelsea sudah beralih memanggil keluarga Dharmawangsa sebagai rumahnya. Namun, Penatua Dharmawangsa mengabaikannya dan berkata, Kakek tidak membutuhkan temanmu dan tidak datang ke sini lagi. Aku adalah kakekmu di masa lalu, tetapi itu hanya akan terjadi di masa lalu.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.